Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-53 kali ini kita akan melanjutkan tenses kita, yaitu ini adalah tense kelima dari ke-16 tenses yang kita bicarakan secara terperinci, yaitu simple present perfect tense. Gampang-gampangannya, waktu sudah dilakukan. Ini sering kali dipakai loh teman-teman ya. Kita sering sekali bilang kata, oh papamu sudah tahu tentang ini, saya sudah makan. Nah, oh sudah ya, yes, kita bicara waktu sudah, tapi hubungannya dengan waktu sekarang teman-teman ya. Nah, saya akan tambahkan juga catatan-catatan yang mungkin teman-teman belum pernah berpikir sampai di situ. Seperti biasa, Yonggi English School akan membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Makanya jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika dirasa perlu, dan boleh memberi masukan ke bagian komen. Oke, my friends, get ready. We will talk about simple present perfect tense. Oke? Video ke-53. Simple kelima ya teman-teman ya. Simple present perfect tense. Ini bentuk sudah selesai dilakukan. Nah, kita lihat ini digunakan untuk bentuk pekerjaan yang telah dilakukan pada waktu tak tertentu pada waktu lampau. Nah, ini kita pernah singgung sebentar ya. Bentuk waktunya tidak tertentu pada waktu lampau. Nah, di sini yang dipentingkan adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yaitu sudah selesai dilakukan, bukan waktu pekerjaan tersebut dilakukan. Ya, teman-teman masih bisa membedakan ya. Ini bandingkan dengan simple past tense. Ya, video ke-48 itu nomor 3, tense ketiga itu yang mementingkan waktu pekerjaan tersebut dilakukan kapan. Nah, itu namanya simple past tense. Kalau present perfect ini tidak, teman-teman. Ya, melakukannya waktu lampau, tapi waktunya tidak tertentu kapan dan ada hubungannya dengan waktu sekarang. Ya, tapi kalau bentuk sudah dilakukan ini berhubungan dengan waktu sekarang. Kalau lampau simple past tense tidak ada hubungan dengan waktu sekarang. Ya, misalnya itu loh, he sold his car last week. Nah, jadi membicarakan kejadian last week, minggu lalu. Tapi kalau ini, he has sold his car, dia telah menjual mobilnya. Tidak tahu kapan jualnya, hubungannya ke waktu sekarang, yaitu sekarang dia tidak punya mobil, gitu ya. Atau ini diikuti verb kan. Nah, kalau tidak diikuti verb, ya rumusnya boxing biasa ya, jangan lupa ya. Have, has, ingat ya, have ini untuk IUVD, has untuk she, it, diikuti been plus no verb. Kenapa been? Ini agar catatan aja teman-teman agar tahu ya. Nah, ini catatan saya sendiri bahwa am is are itu bentuk 1, am is jadi was, are jadi were. Terus bentuk 3 itu been. Been semuanya artinya ada atau adalah teman-teman. Ya, jadi kalau ada kata been, ada beberapa teman yang kalau kena been kok sulit ya. Enggak, been itu sama. Been itu hanya to be tapi bentuk ketiga. Ya. Nah, kita lihat ini ketentuan pemakaian have dan has. Artinya telah atau sudah ya. Ini pernah saya terangkan bahwa untuk pokok kalimat yang bukan she, it, yaitu IUVD harus memakai have. Nah, sedangkan untuk pokok kalimat yang she, it harus memakai has. Bukan hanya she, it teman-teman ya. Semua subjek yang bisa diganti dengan she, it. Misalnya your sister diganti she, my father diganti he, ya, my car diganti it, dan sebagainya. Nah, ini keterangan waktu yang menyertai adalah already, artinya sudah atau telah. Just, baru saja, ya. Ever, pernah. Never, tidak pernah. Recently atau lately sama, artinya akhir-akhir ini. Ini tidak ada hubungan dengan late, terlambat teman-teman ya. Lately ini akhir-akhir ini sama, baru-baru ini, belakangan ini, dan lain-lain. Terus lagi once, sekali, twice, 2 kali, thrice, 3 kali, sama dengan 3 times. Nah, setelah 3 ini, lain-lainnya tidak ada teman, pakai biasa ya, pakai times. Jadi
4 times 4 kali, 6 times 6 kali, sometimes tulisannya dipisah ya, artinya beberapa kali. Bedakan dengan kalau sometimes tulisan disambung, artinya kadang-kadang teman-teman ya. Jadi kalau sometimes dipisah sama dengan several times, a few times, sama beberapa kali, many times, dan lain-lain ya. Nah, kita lihat lagi contoh keterangan waktu lainnya adalah in the last few days, dalam beberapa hari terakhir. Tidak tahu kan kapan ya, dalam beberapa hari terakhir. In the last few weeks, dalam beberapa minggu terakhir. Tidak tahu kapan ya. Nah, jadi lampau tapi tidak tahu kapan teman-teman. Waktunya tidak tertentu. In the last few months, dalam beberapa bulan terakhir. Jadi semua ini keterangan waktunya adalah tidak tertentu teman-teman ya. Ini lagi for a week. Nah, for di sini artinya selama teman-teman ya. For a week selama seminggu. For a few hours selama beberapa jam. For 10 days selama 10 hari. For 15 minutes dan lain-lain. Sekali lagi, for ini artinya bukan untuk tapi selama ya. Nah, ini lagi since last month, sejak bulan lalu. Ya, since yesterday, sejak kemarin. Since 1976 dan lain-lain. Sejak itu pasti lampau dan hubungannya dengan waktu sekarang. Ya, jadi present perfect ini lampau tapi berhubungan dengan waktu sekarang. Kita lihat contoh kalimatnya. 1. They have already exchanged their old car for another new one. Nah, jadi mereka telah menukarkan mobil mereka yang lama dengan mobil baru. Ya, nah, bandingkan dengan ini. They have already been old now. Mereka sudah tua sekarang. Nah, pakai have nggak ada verbnya, pakai been biasa ya. Jadi kalau tadi itu pakai verb ketiga, ini pakai been karena bukan verb. Kita lanjut ke contoh kedua. Our teacher has explained about this lesson many times. Jadi guru kita, guru kami telah menerangkan tentang pelajaran ini berkali-kali ya, many times berkali-kali. Has explained diikuti verb ketiga. Bandingkan dengan yang ini. Our teacher has been in the class. Guru kami, guru kita sudah ada di dalam kelas. Oh, jadi sudah ya, tidak ada verbnya. That's right. Ya, nah kita lihat contoh yang ketiga. Mr. Yopi has made a lot of progress in the last few years. Ya, nah jadi Pak Yopi ini telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, telah waktunya lampau, hubungannya ke waktu sekarang. Ya, jadi telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini yang bukan verb. Nah, Mr. Yopi has been very rich in the last few years. Jadi Pak Yopi ini sudah menjadi kaya dalam beberapa tahun terakhir ini. Hebat kerjanya. Nah, ini kita berikan catatan tambahan teman-teman. Simple present perfect tense ini have, has plus verb 3 ya. Apabila dipakai bersama keterangan waktu for ini artinya selama teman-teman ya, atau since artinya sejak, berarti bahwa pekerjaan tersebut masih terus dilakukan sampai sekarang. Ya, jadi kalau for dan since itu sudah dilakukan dan sampai sekarang terus dilakukan. Maksudnya belum selesai dilakukan. Ya, sama dengan nomor 6. Nah, nomor 6 nanti yang rumusnya have, has been plus verb ing itu. Ya, dan bahkan khusus untuk kata-kata kerja yang tidak bisa dipakai pada bentuk ing. Pernah saya ajarkan dulu ya. Nah, bentuk ing itu sedang maksudnya. Yaitu kata-kata kerja yang tidak bisa dipakai untuk menggambarkan perbuatan. Pernah saya ajarkan dulu sebelumnya ya. Nah, ini harus memakai simple present perfect tense. Ya, yaitu harus memakai have, has plus verb 3. Oh, jadi kalau ini ya, jadi kalau kita pakai present perfect tense ini adalah untuk yang ini tidak bisa dipakai pada bentuk ing. Masih ingat ciri-cirinya ya? Tidak bisa menggambarkan perbuatan itu loh, ya.
Nah, pakai have has V3. Nah, kita lihat ini. Nah, jangan memakai present perfect continuous tense. Nah, ini nomor 6 ini kan masih nomor 5 ya. Nomor 6 berikutnya ini rumusnya pakai have has plus been plus verb ing. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Kita lihat contohnya dulu. Nah, kita bilang she has written a letter since 10 o'clock. Dia telah menulis surat sejak pukul 10. Berarti sejak pukul 10 sampai sekarang masih nulis. Itu sama dengan she has been writing a letter since 10 o'clock. Oh, sama ya, persis sampai sekarang ini ya. Jadi ceritanya sampai sekarang masih menulis. Oh, jadi pengertian kalau pakai has been ing itu sudah dilakukan dan sampai sekarang masih terus dilakukan. Ya, jadi sampai sekarang ini masih menulis. Ya. Oh, jadi kalau pakai have has been ing itu tetap sudah, tapi sampai sekarang masih terus dilakukan. Kita bandingkan dengan contoh kedua. I have wanted such a house for a long time. Ya, jadi saya telah menginginkan rumah semacam itu, such ini semacam itu teman-teman ya. Rumah semacam itu for a long time, untuk waktu yang lama, sudah lama saya menginginkan rumah semacam itu. Nah, dalam hal ini ya, dalam hal semacam ini jangan menggunakan bentuk ini teman-teman. I have been wanting such a house for a long time. Jangan. Karena want ini tidak dipakai pada bentuk ing. Masih ingat ya? Ingin itu kan tidak ada perbuatannya. Cuma berhubungan dengan perasaan atau pikiran. Ya, itu untuk lebih jelasnya lihat di kata kerja boleh bentuk ing dan tidak dulu di video sebelumnya. Kita lihat catatan kedua. Keterangan pemakaian already dan yet. Ya, already ini sudah, yet sudah. Artinya sama. Banyak yang bilang yet itu belum, Pak. Oh enggak, yet itu artinya sama dengan already sudah, cuma pemakaian yang beda. Ya, kita lihat. Already dengan yet artinya sama, teman-teman, yaitu sudah atau telah. Tapi already ini untuk kalimat-kalimat positif dan bertanya, sedangkan yet untuk kalimat negatif dan bertanya. Beda ya, teman-teman. Nah, saya ulang sedikit. Jadi kalau already untuk positif dan bertanya, artinya sudah. Kalau yet untuk negatif dan bertanya. Nah, karena negatif ini ada not-nya, berarti not yet, tidak boleh not already. Nah, kalau diartikan tidak sudah. Lah, tidak sudah itu kan berarti belum bahasa Indonesianya. Gitu loh asalnya, ya. Jadi kalau punya pikiran yet itu belum, tidak, teman-teman. Yet itu artinya sudah, ya. Nah, kita lihat contohnya biar lebih jelas. Ini, kita lihat contohnya. Nah, ini kalimat positif. You have already eaten lunch. Ya, already, sudah. Ini juga sudah. Ya, yang penting rumusnya ya, have V3. Ini sama dengan you have eaten lunch already. Bagus mana? Sama, teman-teman. Ya, cuma already di tengah itu lebih sering dipakai. Kalau bertanya, have you already eaten lunch? Nah, ya. Ini ya gitu, have you eaten lunch already? Boleh ya. Nah, tapi kalau yet, negatif kan? You have not eaten lunch yet. Nggak boleh you have not eaten lunch already. Nggak boleh ya. Jadi tidak, sudah, berarti belum, kamu belum makan. Jangan lupa, yet harus diletakkan pada akhir kalimat ya. Nah, kalau bertanya, have you eaten lunch yet? Enak mana? Sebenarnya sama, teman-teman. Already itu sudah, yet juga sudah. Cuman bedanya di sini, ya. Ini, jadi sudah jelas bahwa already dan yet boleh dipakai pada kalimat bertanya dengan perbedaan. Ini loh bahasa Inggris, teman-teman, ya. Dengan sedikit perbedaan, yaitu already pada bentuk bertanya mengandung sedikit perasaan heran karena tidak menyangka bahwa sesuatu telah dikerjakan. Itu already. Sedangkan kalau yet pada bentuk bertanya hanya bersifat bertanya biasa, tidak ada perasaan heran sama sekali. Itu bedanya, teman-teman. Nah, kita lihat contohnya. Has your father returned from Japan already? Nah, jadi apakah papamu sudah kembali dari Jepang? Nah, tidak menyangka
kalau sudah kembali dari Jepang. Nah, ya tidak menyangka karena mestinya belum waktunya kembali sekarang. Nah, kita tanya itu already karena kita agak heran. Nah, tapi kalau kita tanya, has your father returned from Japan yet? Nah, apakah papamu sudah kembali dari Jepang? Itu hanya bertanya biasa. Sama dengan gini, kalau teman-teman bertanya agak heran ya, kita bersama-sama mulai pagi sampai siang. Nah, waktu tak ajak makan, let's get lunch. Oh no, thank you, I have eaten lunch. Loh, saya kan heran. Wong dari tadi saya belum makan kok. Saya tanya, loh, have you already eaten lunch? Nah, saya tanyanya agak heran. Karena nggak nyangka loh kamu sudah makan, gitu loh. Ya, tapi kalau nanya biasa, have you eaten lunch yet? Sudah makan dah. Nah, gitu. Ya, nah catatan ketiga. Ya, kita lihat keterangan pemakaian never. Never ini artinya tidak pernah, teman-teman. Ya, nah, never ini tidak pernah apabila dipakai pada bentuk simple present perfect tense, yaitu have, has, verb ketiga, never ya, berarti tidak pernah sama sekali, ya, tidak pernah blas, ya. Dan apabila dipakai pada simple present tense, tahu ya, pakai subjek plus verb 1. Verb 1 ini berarti kebiasaan, teman-teman ya. Verb ke-1 biasa kan ya, bentuk kebiasaan. Nah, jadi kalau never-nya dia pakai verb 1, berarti tidak pernahnya ini hanya pada saat-saat tertentu saja. Jadi bukan tidak pernah sama sekali. Bandingkanlah ya, contoh ini. Ke-1, I have never drunk wine. Saya tidak pernah minum anggur. Anggur itu grape kalau buah ya, tapi kalau minuman itu wine. Jadi saya tidak pernah minum anggur, sama sekali tidak pernah minum anggur. Tapi kalau kita bilang begini, I never drink wine in the morning. Saya tidak pernah minum anggur pada waktu pagi. Lah, berarti tidak pernahnya ini hanya pada waktu pagi saja. Oh, jadi kalau malam sering minum ya. Nah, sama saja dengan kita misalnya bilang gini, my mother has never drunk coffee. Rasanya aneh ya, tidak pernah minum kopi. Tapi kalau memang kita pakai my mother has never drunk coffee, tidak pernah minum kopi sama sekali. Tapi kalau my mother never drinks coffee in the afternoon, oh berarti tidak pernah minum kopinya sore. Kalau pagi berarti minum. Beda, teman-teman ya. Jadi kalau have, never, V3 tidak pernah sama sekali. Kalau never V1 kita berarti tidak pernahnya pada saat tertentu. Jadi kalau kita bilang saya tidak pernah melihat hantu, ayo, gitu tidak pernah pada saat tertentu atau tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali kita bilang I have never seen ghost. Tapi kalau I never see ghost in the daytime, berarti kalau malam lihat hantu lah ya. Nah, jadi kadang-kadang kalimat itu harus dibuat logis sama enggak. Yang penting have V3 pakai never tidak pernah sama sekali. Kalau never verb 1 tidak pernahnya pada saat tertentu saja. Itulah Inggris, teman-teman ya. Beda keterangan waktu, beda tensesnya, beda maksudnya. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan simple present perfect tense. Waktu sudah dilakukan. Ternyata sampai tense kelima ini semua mudah kan ya. Oh, jadi kalau sudah itu kejadiannya lampau berhubungan dengan waktu sekarang. Yang penting bukan waktunya, tapi hasilnya, yaitu sudah selesai. Tapi kalau yang simple past tense, penting waktunya, kejadiannya lampau dan tidak ada hubungan dengan waktu sekarang. Ternyata tidak ada yang sulit ya tense itu ya, karena setiap tense itu punya kegunaan sendiri-sendiri. Nah, nanti tense ke-6 mirip-mirip dengan ini. Tadi sudah saya singgung sebentar. Nah, ternyata teman-teman semakin tinggi nomornya bukan berarti semakin sulit, tapi semakin asik, semakin menarik. Ya, nah teman-teman, dengan ini saya akhiri dulu simple present perfect tense ini. Kita akan sambung lagi ke tense ke-6 berikutnya. Thanks for watching and learning from Yonggi English School. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you, goodbye, and see you again.